Jadi atlet anggar atau badminton? Anggar. Latihan pagi atau malam? Pagi. Jadi coach galak atau coach santai? Santai. Menang tipis atau comeback dramatis? Comeback dramatis. Speed atau strategi? Strategi. Tanding lokal atau internasional? Internasional. Latihan atlet disiplin atau atlet berbakat? Atlet disiplin. Salam olahraga jaya. Jaya. Oke, balik lagi di obrolan asik seputar olahraga. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal bowling, nah sekarang kita bersama dengan Coach Agista. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik, Mbak. Salam olahraga Jaya. Ini adalah coach dari cabur Anggar kursi roda. Anggar kursi roda. Kenapa anggar kursi roda? Kenapa anggar, Coach? Ya, mungkin menurut saya emang olahraganya olahraga bela diri yang unik ya, yang jarang orang ketahui. Karena selain bela diri yang lain, olahraga anggar ini juga punya seni bela diri yang khusus gitu kan, menggunakan alat pedang gitu, dan juga dengan di kursi roda untuk bertandingnya. Jadi menurut saya ini olahraga yang unik. Kebetulan juga saya dari mantan atlet juga dari cabang olahraga anggar. Oke, mantan atlet dari cabang olahraga Anggar. Nah, ini kan Coach sudah punya pengalaman yang banyak artinya Coach ya di anggar. Dari tahun berapa Coach jadi atlet? Atlet dari tahun 96. Wow, tepuk tangan dulu dong. Udah tahun 1990. Benar. Udah lama banget ya. Pensiun 2016. 10 tahun. Ya. Udah lama sekali Coach. Nah, dengan pengalaman yang sudah begitu panjangnya di anggar Coach, kalau berdasarkan pengalaman Coach ya, apa sih skill yang paling harus dimiliki oleh seorang atlet anggar? Skillnya? Ya, skillnya terutama ya mental ya, karena ini berhubungan dengan bela diri. Karena di lain skill juga kita harus ada mental, daya pikir yang cepat, dan juga teknik-teknik yang harus kita update terus, kita kuasai ya, dengan aturan-aturan terbaru dalam permainan. Oke, artinya yang paling harus disiapkan kalau mau terjun ke anggar adalah ya mental dan daya pikir kita, strategi. Daya pikir. Karena kan berkaitan dengan yang namanya strategi tadi. Ya. Oke. Siapin mental, siapkan strategi. Gini, kalau kunci untuk sukses di anggar tuh apa? Ya, itu kalau tadi. Basicnya kuncinya cuma satu, latihan dan latihan. Latihan dan latihan, ya. Coach. 30 tahun Coach di anggar. Siapa lawan paling sulit Coach? Lawan yang paling sulit ya sebenarnya diri sendiri. Lawan yang paling tersulit itu karena kita untuk datang ke tempat latihan itu mengorbankan masa-masa ya, mungkin yang untuk nongkrong kita korbankan, terus juga untuk waktu-waktu untuk itu kita korbankan untuk latihan. Karena untuk mencapai suatu tujuan juara itu ya memang kita harus konsisten dalam untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke. Artinya kalau kita sudah berbicara tentang lawan, yang paling sulit adalah melawan ego sendiri. Ya. Karena kenapa Coach? Karena kalau misalnya kita tidak bisa memenangkan diri kita sendiri, ya gimana benar-benar lawan? Betul, artinya kita harus melawan diri kita sendiri, melawan rasa malas, ya Coach ya. Kemudian melawan rasa takut dan lain-lain. Jadi artinya yang harus dimenangkan adalah diri kita sendiri dulu nih. Benar. Baru nanti kita berbicara tentang melawan orang lain. Kalau kita sendiri aja ngelawan kita sendiri nggak bisa menang, gimana ya? Benar sekali. Nah, kalau untuk latihan untuk anggar ini perlu waktu yang berapa lama sih Coach? Kalau untuk latihan ini lebih spesifiknya ya hitungannya tahunan. Tetapi tergantung dari atlet itu sendiri. Seperti semenjak saya melatih di NPCI Sumsel ini, atlet-atlet anggar kursi rodanya, mereka selain juga dia keterbatasan itu, dia mempunyai kelebihannya ialah daya pikirnya yang cepat. Maksudnya daya serap ingatannya yang cepat. Jadi saya tidak begitu sulit untuk mengajarkan atlet-atlet di NPCI Sumatera Selatan ini. Nah, ini kita masuk ke atletnya Coach. Ada berapa atlet kita di anggar Coach?
Yang dari Peparnas kemarin kita ada 4 atlet Anggar dari 4 atlet Anggar di Sumatera Selatan. Sumsel. Oke, ada 4 atlet ini. Kalau coach sendiri dari tahun berapa coach? Jadi pelatih. Jadi pelatih di NPCI Provinsi Sumatera Selatan. Saya berkecimpung di dunia pelatih di sini di tahun 2024 persiapan Peparnas Solo. 2024 ya. Akhirnya menjadi pelatih dengan pengalaman yang sudah tidak usah diragukan lagi, sudah berpuluh-puluh tahun di Anggar ya coach ya. Pernah emosi nggak coach? Justru tantangannya di situ, kita untuk melatih di umum dan di NPCI yang teman-teman disabilitas itu tantangannya ya kita memang harus sabar, terus juga kita harus lebih teliti lagi karena keterbatasan mereka duduknya di kursi roda untuk bermain Anggar. Jadi kita harus memperhatikan keselamatan dia, memperhatikan juga mental dia. Kalau kita terlalu keras atau kita terlalu bisa miskomunikasi kan dengan atlet. Jadi ya lebih unik sih menurut saya untuk melatih di NPCI Sumatera Selatan. Butuh kesabaran yang tinggi, ekstra gitu ya. Pernah nggak coach? Ada di satu titik yang merasa wah udah nih kayaknya nggak sanggup lagi nih. Pernah nggak coach ada di titik seperti itu? Alhamdulillah belum pernah. Saya merasakan enjoy sekali ngelatih di sini karena mereka itu humoris. Iya, humoris ya, ibarat kata mereka punya semangat yang tinggi. Selain itu humoris dan juga daya tangkap dia untuk latihan tuh lebih cepat daripada yang umum. Itu spesialnya di situ. Jadi ini yang membedakan atlet umum dan atlet istimewa kita, atlet disabilitas kita. Gitu ya. Mereka punya daya serap yang justru jauh lebih tinggi dibandingkan konsentrasinya lebih tinggi. Konsentrasinya lebih tinggi. Artinya kalau atlet kita, kalau coach melihat keempat atlet kita yang di Sumsel ini seperti apa coach? Dengan daya serap yang tinggi, kemudian apa? Bagaimana cara mereka berlatih? Ya, jadi kemampuan atlet dari 4 orang ini berbeda-beda, karakternya berbeda-beda kan. Cuman saya optimis untuk kedepannya dengan skuad teman-teman kemarin, hasil di Peparnas kemarin bisa lebih baik lagi dari hasil di Peparnas Solo dengan kemauan dan semangat mereka latihan untuk mencapai target yang mereka inginkan. Oke. Nanti kita bicara target, tapi kita bicara dulu nih. Penasaran dari berpuluh-puluh tahun ya coach ya, dan juga bergabung ikut tanding gitu ya di 2024 coach. Prestasi apa saja yang sudah ditorehkan oleh Anggar? Anggar yang umum ya. Yang kita punya coach, yang atlet kita coach, yang istimewa. Kebetulan cabang olahraga Anggar kursi roda ini baru dipertandingkan di Peparnas itu di tahun 2024. Baru di tahun 2024 pertama kali perdana. Pada saat pertama kali tanding itu bagaimana coach? Jadi pertama kali tanding itu ya rasa kompetisinya itu sangat tinggi karena setiap daerah mempunyai tim-tim terhebat gitu, seperti daerah Jawa, Jawa Tengah, DKI. Jadi dengan kekuatan mereka yang sudah lebih dulu mengenal Anggar, kita tak gentar juga dari Sumatera Selatan. Pokoknya begitu dapat informasi cabur Anggar dipertandingkan, saya langsung berkoordinasi dengan Bapak Rian, Ketua NPCI Provinsi Sumatera Selatan, bahwa saya bila dikasih percayaan bersedia untuk melatih atlet dari NPCI untuk mengikuti di ajang tersebut. Rupanya alhamdulillah kemarin tidak begitu memalukan, mendapatkan 6 medali perunggu. Untuk pertama sekali itu sudah sangat luar biasa dengan ada 6 medali yang dibawa pulang ya coach ya. Nah, kalau untuk target ke depannya gimana nanti? Kalau untuk target ke depannya saya optimis bisa lebih baik lah dari Peparnas tahun lalu hasilnya itu. Optimis ya coach ya. Latihan terus coach. Alhamdulillah latihan terus. Atlet-atlet kita coach. Iya. Berapa kali coach biasanya latihan coach? 1 minggu itu 3 kali. 1 minggu 3 kali latihan. Targetnya di apa nih coach? Perunggu emas dong pasti ya. Iya, kalau dari saya pribadi ya mungkin bisa 1 emas, tapi semua atlet dia
pengennya mencapai lebih karena dia ada target diri dia masing-masing kan. Tapi saya untuk ke depan mungkin satu emas bisa di. Amin. Mudah-mudahan kita bisa bawa pulang emas ya, sahabat disabilitas. Kalau diam-diam nih coach, atlet yang paling membuat coach bangga gitu, merasa bangga sama atlet NPC itu siapa coach? Ada satu atlet namanya itu M. Soleh, atlet dari Lahat. Saya bangga aja karena kekuatan gigihan dia di dunia olahraga ini. Dia sudah beberapa cabur dia ikuti, dari cabur bowling, tenis, dan juga voli. Tapi tidak pernah menorehkan hasil gitu kan. Pas dia masuk ke Anggar, dia langsung mendapatkan medali, prestasi dengan 5 perunggu di cabur Anggar. Itu yang sangat saya pas ada di Anggar. Ada di Anggar. Dia memang sudah bilang, coach kayaknya passion saya di sini. Di Anggar. Dia bilang iya seperti itu. Terbukti dengan bawa pulang 5 medali. Oke, coach. Oke, kita mau main quiz nih, coach. Sahabat disabilitas, kita mau main quiz bareng coach Agesta. Kita jawab cepat ya, coach ya. Oke. Tapi nanti dulu coach, saya mau tanya tentang Anggar dulu. Kira-kira satu kata yang menggambarkan Anggar apa coach? Satu kata nih coach, satu kata aja. Kecepatan berpikir. 2 itu coach. Kecepatan aja. Iya, kecepatan. Kecepatan. Oke, coach, kita mulai ya. Jadi atlet Anggar atau badminton? Anggar. Latihan pagi atau malam? Pagi. Jadi coach galak atau coach santai? Santai. Menang tipis atau comeback dramatis? Comeback dramatis. Speed atau strategi? Strategi. Tanding lokal atau internasional? Internasional. Latihan atlet disiplin atau atlet berbakat? Atlet disiplin. Oke, latihan fisik, latihan teknik? Latihan teknik. Oke, skill atau mental? Mental. Oke, jadi coach atau jadi atlet? Coach. Oke, terima kasih sahabat disabilitas, terima kasih. Ya, sama-sama sudah mampir di NPC Sumatera Selatan dan tentunya kita akan balik lagi di obrolan asik seputar olahraga dan kita masih akan membahas banyak sekali cabang olahraga yang akan kita bahas di obrolan asik seputar olahraga. Saya Anggun Persma, terima kasih, salam olahraga. Jaya.